Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Kalisya Sabika Ilmi, nomor NPM 61259, Prodi S1 Kebidanan. Saya adalah salah satu mahasiswa di Institut Kesehatan Raja Wali Bandung, akan memaparkan materi mengenai mutasi gen pada sintesis protein dan cara mengatasi cacat dari lahir untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia oleh Ibu dosen Suci Nurul Aini SPD MSI. Nah, mutasi gen. Mutasi gen atau disebut juga mutasi titik poin mutation adalah perubahan urutan satu atau dua pasang basa DNA yang menyusun gen. Nah, urutan nukleotida dalam sebuah DNA disalin dengan kesalahan yang sangat kecil, yaitu kurang dari satu kesalahan untuk setiap 10 miliar nukleotida. Kesalahan itu akan terus-menerus disalin atau diteruskan ke semua generasi sel berikutnya, karena urutan yang salah itu dianggap sebagai urutan yang benar. Nah, perubahan atau mutasi gen bersifat acak, artinya dapat terjadi pada pasangan basa nitrogen atau ada sekitar 1.200 sampai dengan 1.500 pasangan basa mana saja di sepanjang cross-dise. Nah, jenis-jenis mutasi gen. Nah, gen di tubuh kita terdiri dari berbagai macam jenis. Jadi, mutasi bisa saja terjadi pada salah satu atau beberapa dari jenis tersebut. Namun, secara umum jenis mutasi gen bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu, mutasi gen alam. Nah, mutasi yang diwariskan dari orang tua ke anak. Mutasi ini juga bisa disebut sebagai mutasi germline, sebab gen-gen ini terdapat pada sel sperma dan sel telur yang bisa disebut sebagai sel Gram. Saat bersatu dengan sperma, maka sel telur yang telah dibuahi itu akan menerima DNA dari kedua orang tua. Nah, jika DNA ini adalah DNA yang mengalami mutasi, maka bayi yang lahir dari sel telur itu akan mewarisi DNA mutasi itu di sel tubuhnya. Nah, yang kedua, mutasi gen buatan. Sementara itu, mutasi gen buatan sering juga disebut sebagai mutasi somatis. Mutasi ini tidak diturunkan dari orang tua dan tidak muncul di semua sel tubuh. Nah, perubahan atau mutasi ini bisa terjadi karena berbagai hal seperti faktor lingkungan atau kesalahan atau disebut oleh DNA saat proses pembelahan sel. Selanjutnya, penyakit yang bisa muncul akibat mutasi gen. Nah, mutasi gen bisa memberikan dampak buruk maupun baik untuk kesehatan. Namun, kondisi ini juga bisa tidak berdampak apapun bagi tubuh. Nah, pada kasus mutasi gen yang menyebabkan penyakit, gangguan kesehatan itu bisa muncul akibat gen saja atau gabungan antara mutasi gen atau faktor lingkungan seperti gaya hidup tidak sehat, polusi, dan paparan sinar UV. Nah, ada beberapa penyakit yang disebabkan hanya karena mutasi gen atau dikenal dengan penyakit genetik tubuh. Nah, 1. Sindrom Marfan, 2. Anemia bulan sabit, 3. Penyakit Huntington, dan lain-lain. Sementara itu, penyakit yang disebabkan oleh faktor gabungan dari mutasi gen dan lingkungan yaitu 1. Penyakit kanker, 2. Penyakit jantung, 3. Diabetes, dan tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi.
Nah, yang selanjutnya, kelebihan yang bisa muncul akibat mutasi gen. Beberapa kemampuan di bawah ini sebenarnya cukup menguntungkan untuk dimiliki karena satu, lebih jago berolahraga. Di tubuh kita terdapat gen bernama ACTN3 yang berperan dalam mengatur pergerakan otot pada saat kita berlari atau mengangkat beban. Saat gen ini mengalami mutasi, maka kemampuan berlari dan mengangkat beban kita bisa meningkat. Nah, yang kedua, bisa segar meski hanya tidur sebentar. Nah, beberapa orang tidur hanya 4 jam sehari pasti akan menguras energi. Namun, bagi beberapa orang, sebagian lainnya, waktu itu sudah terlalu lebih dari cukup untuk bisa mengembalikan energi. Kemampuan bisa lebih cepat mengisi baterai tubuh. Ini bisa didapatkan dari mutasi gen HDE-EC2. Nah, yang ketiga, membuat indera perasa lebih peka. Indera perasa beberapa orang bisa lebih peka dibandingkan orang kebanyakan. Meningkatkan kemampuan untuk merasa ini bisa disebabkan oleh mutasi gen TAS2R38 sebagai gen reseptor rasa pahit yang ada di lidah. Nah, yang keempat, tulang tidak mudah patah. Pada orang yang mengalami mutasi gen LRP5, ada kemungkinan yang bisa terjadi. Gen ini mengatur kepadatan tulang dan mineral di tubuh. Jadi, saat ada mutasi, ada kemungkinan Anda jadi memiliki tulang yang rapuh dan mudah patah. Namun, apabila terjadi jenis mutasi berbeda di gen yang sama, orang yang mengalaminya bisa memiliki kepadatan tulang yang lebih pekat dari orang lain sehingga tidak mudah patah. Nah, yang kelima, kadar kolesterol bisa stabil meski mengkonsumsi lemak. Nah, kadar kolesterol di tubuh memang sudah dipengaruhi oleh gaya hidup, namun gen juga bisa berperan dalam naik turunnya kolesterol dalam darah. Nah, proses sintesis protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain. Rantai asam amino. Dengan ikatan peptida, molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada kalanya sulfur serta fosfor. Proses sintesis protein berlangsung di dalam ribosom, salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel, juga nukleus. Dengan menghasilkan protein yang non-spesifik atau ukuran dari mRNA yang translasi, ribosom sendiri memiliki diameter sekitar 20 mm serta terdiri dari 65% RNA ribosom RNA dan 35% protein. Ribosom disebut ribonukleoprotein atau RNA. Nah, pada dasarnya, sel sebagai informasi genetik gen yang terdapat di DNA untuk membuat protein. Proses sintesis protein ini dibagi menjadi 3 langkah, yaitu transkripsi, translasi, dan pelipatan protein. Nah, 1. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Pada tahap ini untuk menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, tahap transkripsi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, yang kedua, translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida.
Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA, mRNA, dan menggunakan untuk membuat sebuah protein. Proses translasi sendiri terbagi atas 3 tahap, yaitu 1. Tahap awal atau inisiasi, dan 2. Elongasi atau memperpanjang rantai, yang ketiga terminasi. Nah, yang ketiga, perlipatan protein. Rantai polipeptida yang baru disintesis tidak berfungsi sebagai mengalami modifikasi struktur tertentu, seperti menambahkan karbohidrat ekor, glikosilasi, lipid, kelompok-kelompok, dan lain-lain supaya menjadi fungsional. Dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Yang selanjutnya, cara mengatasi cacat dari lahir. Apa itu cacat lahir? Cacat lahir pada bayi dapat didefinisikan dengan cara paling sederhana sebagai masalah dalam fungsi normal atau adanya tumbuhan abnormal berbagai organ internal atau bagian tubuh bayi. Kondisi ini bisa berkisar dari gerakan, tingkai motorik ke proses tubuh internal, hingga gangguan jangka panjang juga. Cacat lahir bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya kelainan kromos dan faktor genetik. Jenis-jenis cacat lahir yang umum terjadi. Ada beberapa jenis cacat lahir yang bisa terjadi, namun yang paling umum diantaranya seperti sindrom Down, anemia sel sabit, spina bifida, dan bibir sumbing. Berikut informasi lengkapnya. Sindrom Down adalah cacat kromos lain yang sering terjadi pada bayi. Yang kedua, penyakit sel sabit atau sickle terjadi gangguan biokimia yang umum terjadi pada kelahiran. Nah, penyakit sel sabit atau sickle menjadi gangguan biokimia yang umum terjadi pada bayi. Nah, penyebab cacat lahir. Beberapa penyebab cacat lahir yang paling umum terjadi diantaranya adalah faktor lingkungan dan genetik. Untuk faktor lingkungan, cacat lahir bisa terjadi akibat dari infeksi hingga perilaku tidak sehat selama proses tumbuh kembang janin. Salah satunya adalah ketika mama tidak memiliki vaksinasi lengkap saat kecil sehingga rentan terhadap penyakit seperti toksoplasmosis, cacar air, rubella, dan sebagainya. Infeksi ini diketahui dapat mempengaruhi janin, menghasilkan pertumbuhan abnormal dan cacat lahir. Nah, selanjutnya, beberapa perilaku tidak sehat yang juga berbahaya dilakukan ibu hamil, yakni mengkonsumsi alkohol, merokok, serta minum obat keras yang tidak sesuai anjuran dokter. Faktor genetik juga memiliki pengaruh besar bagi risiko cacat lahir. Ketika janin terbentuk, terdapat masing-masing satu kromos dari orang tua. Adanya masalah kondisi atau jumlah kromos pada proses ini dapat menyebabkan cacat lahir genetik, termasuk diantaranya cacat lahir seperti sindrom Down. Beberapa jenis cacat lahir tertentu juga bisa dilakukan dari orang tua karena memiliki gangguan yang sama. Selanjutnya, diagnosis dan perawatan cacat lahir. Ibu hamil seringkali dianjurkan dokter untuk melakukan tes selama kehamilan untuk deteksi cacat lahir. Tes ini umumnya mengisyaratkan kemungkinan cacat dan tidak sepenuhnya konklusif, sebab jenis cacat tertentu dapat terlihat hanya setelah bayi lahir. Nah, setelah tanda-tanda cacat lahir selama kehamilan diamati, dokter mungkin akan memberi informasi tentang kemungkinan perawatan berdasarkan tingkat keparahannya. Obat-obatan tertentu mungkin diberikan kepada ibu untuk mengobati cacat lahir sebelum kelahiran, namun semua diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Untuk cacat lahir dengan kelainan fisik, biasanya diperlukan tindakan
tergantung pada kompleksitasnya. Bayi-bayi dengan masalah tersebut biasanya membutuhkan perawatan dan perhatian yang tepat begitu mereka dibawa pulang ke rumah. Nah, cara mencegah cacat lahir. Cacat lahir bawaan dapat dihindari dengan menerapkan pola hidup sehat yang tepat. Di antaranya, pastikan mama divaksin, konsumsi diet gizi seimbang, menghindari konsumsi obat-obatan tanpa anjuran dokter, dan rutin olahraga. Satu hal penting juga yang diterapkan oleh ibu hamil adalah berhenti merokok dan menghindari asap rokok. Merokok selama kehamilan dapat mengakibatkan bayi lahir prematur serta beresiko cacat lahir seperti bibir sumbing. Nah, jangan lupa konsumsi sumber asam folat karena dapat mencegah terjadinya cacat pada tabung saraf bayi, mencegah terjadinya kerusakan pada otak dan sumsum tulang belakang, dan mengurangi resiko bayi dalam bibir sumbing ataupun cacat jantung. Asam folat bisa didapatkan dari bayam, brokoli, jagung, pisang, jeruk, melon, salmon, ati ayam, buah bit, dan pepaya. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.